pada dini hari bulan Juni 2025, Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika Serikat meluncurkan operasi Palu Tengah Malam, menyerang 3 fasilitas nuklir Iran, Fordo, Natanz, dan Isfahan. Misi berlangsung cepat dan efisien. 14 bom penembus bunker berhasil merusak target secara signifikan. Dan menurut perkiraan resmi para ahli, program nuklir Iran mundur hingga 2 tahun. Banyak perhatian pada saat serangan itu tertuju pada bom penembus bunker tersebut dan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang mengantarkannya. Namun, B-2 bukan satu-satunya pesawat Amerika di langit malam itu. Mereka didukung dengan baik oleh beberapa jet tempur terbaik di dunia. F-35 Lightning EES. Detail peran F-35 dalam misi ini lama dirahasiakan, namun kini semua detail menariknya telah diketahui setelah Angkatan Udara mengungkapkannya. F-35 benar-benar menghancurkan seluruh jaringan pertahanan udara Iran hanya dalam hitungan menit, membuat fasilitas nuklir negara itu terbuka lebar untuk B-2, seperti yang dijelaskan dalam serangkaian laporan resmi yang dianalisis dan dikompilasi di majalah Air and Space Forces. Pejabat Angkatan Udara menjelaskan caranya. F-35 bertanggung jawab untuk menekan pertahanan udara musuh, melakukan operasi suppression of enemy air defenses di Iran, serta memberikan perlindungan udara bagi pasukan penyerang saat mereka meninggalkan wilayah udara Iran setelah pengeboman. Para ahli dan analis telah lama berasumsi bahwa F-35 digunakan untuk tujuan suppression of enemy air defenses. Namun, Angkatan Udara belum merilis pernyataan resmi untuk mengonfirmasi atau membantah hal ini sampai sekarang. Sebuah laporan yang diterbitkan di situs resmi 388 Teh. Fighter Wing dimulai pada 22 Juni 2025. Operasi Midnight Hammer berhasil menghantam situs nuklir jauh di dalam Iran, menunjukkan kepada dunia kemampuan Amerika Serikat yang tak tertandingi. Prajurit Angkatan Udara dan pesawat F-35A Lightning II dari 388 TH Fighter Wing memimpin operasi. Pejabat Angkatan Udara kemudian mencatat bahwa F-35 yang diterbangkan oleh pilot 388 TH sebenarnya adalah pesawat pertama yang memasuki wilayah udara Iran, melakukan penekanan cepat terhadap sistem pertahanan udara musuh dan membuka jalan bagi pesawat lain termasuk B-2 pembom siluman masuk area itu dengan aman dan menyelesaikan misi mereka. Tanpa F-35 Midnight Hammer mungkin akan berakhir sangat berbeda. Menurut Letnan Kolonel Aaron Osborne, Komandan Skuadron Tempur ke-34 Perwira Persenjataan adalah komandan misi utama. Kami menggunakan persenjataan dengan sangat efektif terhadap situs rudal permukaan ke udara. Sementara mereka mencoba menargetkan kami dengan beberapa sistem yang sangat canggih, mereka tetap tidak mampu melakukannya. Sangat keren melihat jet mendeteksi dan mengalahkan ancaman, menyaksikan jet melakukan persis seperti yang dirancang untuk dilakukan. Sementara Osborne tidak menjelaskan secara rinci tentang sistem mana saja yang digunakan Iran hari itu, kita tahu bahwa Angkatan Pertahanan Udara Republik Islam Iran memiliki berbagai teknologi pertahanan udara, termasuk Sevam Khordad, Khordad 15 dan Bafar 373. Sevom Khordad atau Korps DAD ketiga adalah sistem rudal jarak menengah bergerak di jalan yang diperkenalkan pada tahun 2014, diyakini sebagai versi yang ditingkatkan dari sistem pertahanan udara RAD lama yang digunakan pada tahun 2012. Sistem ini mirip dengan Buk M2 Rusia dengan 125 mil atau 200 km sistem. Ini mampu menembakkan rudal TIE Air 2B yang dapat menyerang target pada 18 mil atau 30 km dan memiliki tingkat akurasi yang mengesankan berkat radar engagement array fase aktif XBAN milik sistem ini yang memungkinkan 7 Khordad untuk mendeteksi hingga 100 target sekaligus.
Dilengkapi dengan 4 baterai secara total, setiap batalion 7 Kordad dapat menyerang hingga 16 target secara bersamaan. Dan sistem ini memang telah terbukti efektif di medan perang, dengan laporan yang telah dikonfirmasi bahwa 7 Core DAD digunakan untuk menembak jatuh drone pengintai Amerika RQ-4A Global Hawk. Kembali pada musim panas tahun 2019, Kordad 15 membawa segalanya lebih jauh lagi. Diperkenalkan pada bulan Juni 2019 dalam sebuah pidato oleh mantan Menteri Pertahanan Iran dan saat ini Panglima Tertinggi Angkatan Darat Iran, Amir Khatami. Ini adalah sistem rudal permukaan ke udara surface-to-air missile yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan mencegat berbagai target, termasuk rudal jelajah, kendaraan udara tempur tak berawak, jet tempur, dan target siluman. Sistem ini menembakkan rudal jarak jauh. Shah-3 yang kabarnya dapat menempuh jarak hingga 120 mil atau 200 km. Dan dikabarkan memiliki kemampuan untuk mendeteksi, mencegat, dan menghancurkan hingga 6 target sekaligus. Bafar 373 sistem pertahanan udara Iran paling misterius diperkenalkan Agustus 2016 dan resmi beroperasi pada 2019. Ini adalah sistem surface-to-air missile jarak jauh bergerak di jalan yang menurut klaim Iran merupakan pesaing langsung sistem S-300 Soviet yang telah banyak digunakan selama perang Rusia dengan Ukraina. Walau hanya sedikit spesifikasi sistem yang diketahui, diduga sistem ini memakai radar array bertahap untuk melacak dan mengidentifikasi target aerodinamis maupun rudal balistik. Pejabat Iran mengklaim sistem ini mampu melacak hingga 200 target sekaligus. Sistem ini dilaporkan memakai rudal Sayyad 4 penerus, Sayyad 3 yang ada di Kordad 15, dengan jangkauan superior hingga 217 mil atau 350 km, serta kemampuan untuk mencapai ketinggian yang lebih tinggi hingga 20 mil atau 32 km juga. Pada tahun 2024, Iran juga memperkenalkan tambahan yang lebih modern dan berpotensi lebih kuat untuk persenjataan pertahanan udaranya, yaitu Arman yang dirancang khusus untuk menghadapi rudal balistik. Arman dikabarkan memiliki kemampuan untuk mendeteksi target dalam jangkauan 111 mil atau 180 km dan melacaknya dalam jarak 100 mil atau 160 km. Sistem ini siap tempur dalam 3 menit. Dapat mendeteksi hingga 24 target sekaligus, menyerang 6 target secara bersamaan, dan menembakkan rudal pencegat yang dapat terbang 5 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Selain model khusus ini, Angkatan Pertahanan Udara Iran juga memiliki banyak sistem pertahanan udara berbasis senjata. Sistem portabel yang dioperasikan personel, manpats, radar, dan platform rudal dengan efisiensi dan efektivitas beragam. Beberapa di antaranya tergolong cukup tua dan kurang mengesankan menurut standar saat ini. Namun yang lainnya cukup canggih dan menakutkan bagi setiap kekuatan musuh yang mencoba melakukan serangan udara ke wilayah Iran. Semua ini membentuk jaringan pertahanan udara yang cukup kompleks dan berlapis, yang memainkan peran penting dalam menjaga keamanan wilayah udara Iran. Jaringan tersebut mungkin bukan yang terbaik di dunia dan juga tidak harus memiliki sistem individu yang menempati peringkat teratas dalam hal jangkauan, keandalan, atau daya mematikan. Namun, jaringan itu tetap merupakan kekuatan yang tangguh. Dan bahkan negara adidaya militer seperti Amerika Serikat pun harus mengakui ancaman dari pertahanan udara Iran serta mengambil langkah-langkah strategis yang masuk akal untuk mengatasinya. Saat melakukan operasi di wilayah ini, hal itu sangat berlaku untuk misi seperti operasi Midnight Hammer yang dianggap sangat penting untuk merusak berat fasilitas nuklir utama Iran dan menggagalkan rencana negara itu menjadi kekuatan nuklir dunia berikutnya. Ini adalah misi yang tidak boleh gagal. Misi ini harus direncanakan dan dijalankan dengan sempurna, menggunakan hanya aset terbaik yang dimiliki Amerika. Jika tidak, Iran bisa memakai pertahanan udaranya untuk melawan serangan,
bahkan menembaki pembom B-2 dan memaksa skuadron angkatan udara bermanuver, menghindar atau mundur dari wilayah udaranya, sebelum mereka dapat sepenuhnya melepaskan muatan mereka, sehingga membatasi efektivitas keseluruhan operasi tersebut. Untungnya, pasukan Amerika tidak setengah-setengah selama operasi Midnight Hammer, seperti yang dilaporkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada awal setelah serangan itu, meskipun pembom B-2 Spirit yang menyebabkan sebagian besar kerusakan. Angkatan udara juga mengandalkan jet tempur siluman F-35 dan F-22 ditambah sekitar 2 Lucien rudal Tomahawk yang diluncurkan oleh kapal selam Angkatan Laut Amerika Serikat dari lokasi yang dirahasiakan di suatu tempat di Timur Tengah. F-35 dapat dikatakan sebagai dasar utama seluruh operasi ini. Seperti yang dijelaskan dalam laporan terbaru Angkatan Udara, jet-jet ini menjadi ujung tombak begitu operasi dimulai. Pada dini hari, di bawah perlindungan kegelapan, mereka menembus wilayah udara Iran dari berbagai arah, sesuai dengan Agile Combat Employment atau model Agile Combat Employment. Agile Combat Employment adalah konsep operasional Angkatan Udara Amerika Serikat dan NATO yang bertujuan meningkatkan kekuatan udara, daya tahan, dan efektivitas dengan mengerahkan pasukan yang tersebar dan beroperasi dari berbagai lokasi kecil, bukan hanya 1 atau 2 pangkalan besar. Hal ini membuat sistem penargetan musuh jauh lebih sulit untuk mendeteksi dan merespons ancaman yang datang. Seperti yang dicatat dalam salah satu laporan Angkatan Udara, penerapan model Agile Combat Employment, terutama dalam misi penting seperti ini, membutuhkan keahlian, strategi, dan kesiapan yang luar biasa. Operasi ini menuntut ketepatan waktu dan keberanian kru, pesawat tanker, dan pesawat tempur generasi keempat dan kelima dalam paket serangan. Untungnya, pilot F-35 seperti yang ada di skuadron tempur ke-388 adalah beberapa yang terbaik di dunia. Mereka menjalani pelatihan bertahun-tahun, sangat ahli, dan menjadi lawan paling tangguh serta menakutkan bagi musuh manapun. Memang, menjadi pilot F-35 sangatlah menantang, sehingga hanya 2.000 pilot yang secara resmi lulus dari program pelatihan hingga April 2023, hampir 8 tahun setelah jet-jet ini mulai beroperasi. Dan untuk Midnight Hammer, hanya pilot-pilot terbaik yang dikerahkan memimpin jalan melintasi perbatasan Iran. Setibanya di sana, Angkatan Udara hanya memberi sedikit detail operasi, namun mereka langsung memulai tugas begitu tiba. Mencari dan menghancurkan radar atau sistem pertahanan udara apapun yang bisa membahayakan misi atau mengancam pesawat lain yang mengikuti di belakang. Menurut Letnan Kolonel Osborne, banyak lokasi surface-to-air missile berhasil dihancurkan, dan hal ini terjadi begitu cepat sehingga Iran sama sekali tidak punya kesempatan untuk merespons. Memang, menurut Jenderal Dan Kane, Ketua Kepala Staf Gabungan, tidak ada satupun tembakan musuh yang diarahkan ke F-35 atau pembom F-22 dan B-2 yang juga berada di udara hari itu. Angkatan Udara mengakui pencapaian luar biasa ini berkat kombinasi intelijen, operasi siber dan taktik, serta kemampuan siluman yang luar biasa dan teknologi peperangan elektronik dari F-35. Berkat hal ini, semua pilot dari 388 TH Fighter Wing dan unit cadangannya 419 TH Fighter Wing yang juga telah dikerahkan ke Timur Tengah di bawah Komando Pusat Amerika Serikat pada Maret 2025 kembali ke pangkalan mereka di Utah pada bulan September setelah menjalani masa tugas 6 bulan yang sangat sukses, yang tidak hanya melibatkan operasi Midnight Hammer tetapi juga operasi Rough Rider. Rough Rider terjadi beberapa bulan sebelum Midnight Hammer pada Maret 2025. Operasi ini melibatkan kampanye besar serangan udara dan laut terhadap target-target Houthi di Yaman yang dilakukan selama beberapa minggu. Lebih dari 800 target termasuk radar, pertahanan udara, dan lokasi peluncuran rudal berhasil dihancurkan total. Semua ini bertujuan untuk melemahkan kemampuan Houthi dalam mengancam jalur pelayaran di Laut Merah dan Teluk Aden, dengan ratusan pejuang Houthi juga dilaporkan tewas.
Sekali lagi, F-35 memainkan peran utama dalam operasi ini sejak hari pertama. Seperti yang dicatat oleh Letnan Kolonel Osborne, jet-jet tersebut langsung berada di udara hampir segera setelah tiba di Timur Tengah pada bulan Maret. Kami bergerak sangat cepat. Dalam 24 jam setelah tiba di lokasi, kami sudah menerbangkan F-35 dalam misi tempur melawan target-target Houthi. Jet-jet tersebut berperan aktif dalam menyerang dan menghancurkan banyak target militer Houthi, mulai dari pertahanan udara hingga fasilitas penyimpanan senjata. Mereka juga mencatat rekor pembunuhan udara ke udara pertama di dunia dari F-35A terhadap drone serangan satu arah. Letnan Kolonel Osborne membagikan detail tambahan tentang misi yang disebut Wild Whistle ini. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, seseorang ditembaki saat misi Wild Whistle. Untuk pertama kalinya, kami membawa senjata baru di F-35 mengebom terowongan dan menyerang target 2 kali dengan senjata penetrasi dalam. Istilah Wild Whistle berasal dari masa Perang Vietnam dan mengacu pada pesawat apapun yang dilengkapi dengan rudal anti-radiasi dan digunakan untuk menekan pertahanan udara musuh dengan menghancurkan radar dan situs surface-to-air missile. Pada saat itu, Wild Whistle pertama termasuk F-100FS, F-105FS, dan F-4CS yang akan terbang di depan pesawat lain. Menarik perhatian radar musuh dan memaksa sistem pertahanan udara aktif serta meluncurkan interceptor sehingga lokasi mereka terungkap. Jet-jet tersebut kemudian bisa mengandalkan kecepatan dan kelincahan mereka untuk menghindari ancaman yang datang sambil membidik dan menghancurkan pertahanan musuh. Kini, Angkatan Udara Amerika Serikat mengandalkan F-35 terdepan dunia untuk peran Wild Whistle. Meski salah satu dari mereka dan beberapa F-16 dilaporkan hampir bertabrakan dengan rudal Houthi. Semua pulang dengan selamat, sementara Rough Rider dan Midnight Hammer tercatat sebagai operasi luar negeri Amerika yang sangat sukses dalam sejarah militer. Letnan Kolonel Osborne mencatat, para peserta kini bisa mengenang tugas di Timur Tengah dengan bangga. Tidak banyak lagi upacara peralihan dalam masyarakat saat ini, namun mempertaruhkan nyawa Anda dan kemudian mengandalkan keterampilan, tim, serta perlengkapan Anda, lalu berhasil melewatinya. Itu perasaan paling keren di dunia. Saya bilang, kalian akan mencari perasaan itu seumur hidup. Tidak ada yang bisa menandinginya. Keberhasilan misi-misi ini juga menyoroti nilai yang sangat besar, fleksibilitas, dan teknologi terdepan di dunia yang membuat F-35 menjadi ikon tak tertandingi di dunia jet tempur. Berasal dari Lockheed Martin X-35 yang merupakan pesawat konsep yang dirancang untuk menggantikan F-16 Fighting Falcon Fighter Attack, 18 Hornet, dan McDonnell Douglas Attack Vertical, 8 BA Harrier II, serta beberapa pesawat lainnya. F-35 dikembangkan sejak awal 2000-an terbang perdana, 2006 dan resmi digunakan pada 2015. Meski program ini dikritik karena biaya dan kompleksitas, mesin F-135 untuk pesawat ini harganya lebih dari $20 juta per unit. Hasil akhirnya, tanpa keraguan, adalah salah satu pesawat tempur dan platform siluman terbaik yang pernah dibuat. Salah satu keunggulan terbesarnya adalah teknologi sensor fusion, di mana banyak jet dilengkapi dengan berbagai sensor, radar, dan sistem peperangan elektronik. F-35 secara otomatis menggabungkan semuanya menjadi satu pusat terpadu, memberikan pilot gambaran yang jelas dan komprehensif tentang semua yang perlu mereka ketahui. Mereka selalu mengetahui informasi pesawat musuh, pertahanan udara, dan ancaman darat di sekitar mereka, tanpa harus menafsirkan data mentah atau berurusan dengan sistem yang rumit dan terpisah-pisah. Hal ini, pada gilirannya, memberikan kesadaran situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, memberdayakan pilot F-35 untuk mengidentifikasi musuh mereka dan merencanakan langkah selanjutnya sebelum musuh bahkan tahu mereka ada di sana. F-35 juga memiliki kemampuan siluman yang luar biasa. Setiap elemen desain, dari bentuk badan pesawat
hingga lapisan luar dan ruang senjata internal, dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan siluman. Hal ini membuatnya hampir tak terlihat oleh sebagian besar sistem radar lama, dan sangat sulit bahkan bagi radar modern tercanggih untuk mendeteksi atau bagi rudal untuk mengunci targetnya. Dan bahkan jika F-35 entah bagaimana terdeteksi, sangat sulit untuk mengenainya, apalagi menjatuhkannya dari udara. Pesawat ini memiliki teknologi penekanan yang kuat, langkah-langkah penanggulangan canggih untuk menghadapi ancaman musuh yang mungkin menargetkannya, serta kelincahan yang luar biasa. Pesawat ini mampu mencapai kecepatan supersonik Mach 1,6, yaitu sekitar 1.220 mil per jam atau 1.960 km per jam. Desainnya juga memudahkan pilot melakukan manuver penghindaran di udara untuk memenangkan pertempuran dan menghindari senjata musuh. Pesawat tempur ini juga memiliki sistem peperangan elektronik radar canggihnya sendiri yang memungkinkannya untuk mengacaukan atau membutakan sistem radar musuh, melacak beberapa target udara dan darat secara bersamaan, mengumpulkan intelijen elektronik yang berharga, dan masih banyak lagi. Hal ini dikombinasikan dengan teknologi peperangan berbasis jaringan milik F-35, menjadikan jet ini bagian yang sangat penting dalam setiap operasi militer. Mampu tidak hanya menduduki dan menghancurkan pertahanan udara musuh, tetapi juga mengumpulkan dan membagikan data dengan kapal sekutu, drone, dan unit darat, sehingga memudahkan koordinasi serangan dan memperkuat daya tahan, serta peluang keberhasilan seluruh pasukan. Di atas semua itu, F-35 benar-benar merupakan definisi dari pesawat tempur multiperan. Beberapa jet hanya dirancang untuk tugas tertentu atau unggul di pertempuran udara atau dukungan udara, sedangkan F-35 mampu melakukan semuanya. Pesawat ini dapat melakukan serangan presisi udara ke udara, dukungan udara, pengintaian, dan serangan elektronik, sehingga tak perlu banyak pesawat khusus untuk setiap misi. Berkat hal ini, Amerika Serikat dapat terus dengan percaya diri mengandalkan F-35 untuk tahun-tahun mendatang dan menghadapi tantangan atau operasi apapun yang mungkin terjadi. Kolonel Charles Fallon, Komandan 388T Fighter Wing, mencatat serangan ini membuktikan semua kemampuan F-35 yang telah dibahas selama bertahun-tahun. Kemampuan siluman, daya mematikan, fusi sensor, pengganda kekuatan. Paket serangan ini bergantung pada para pilot kami dan pesawat ini untuk menjalankan tugas. Dan keduanya terbukti lebih dari mampu saat dibutuhkan. Komponen untuk pertempuran hari ini dan masa depan, dimanapun terjadi. Osborne setuju, mengatakan mesin tempur ini yang terbaik di dunia. Semakin banyak kemampuan yang kami miliki, semakin mematikan kami. Ini yang terbaik di dunia sejauh ini, paling dapat diandalkan, dan yang paling mungkin membawa Anda pulang sekarang. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang keunggulan F-35 yang telah terbukti dalam video ini, yang membahas apa yang terjadi ketika jet-jet ini berhadapan dengan beberapa pesawat tempur terbaik Rusia. Atau tonton video ini untuk penjelasan mendetail tentang jet buatan Amerika lainnya, F-16, dan dampaknya yang luar biasa dalam perang Rusia-Ukraina. Dan terakhir, pastikan untuk berlangganan ke saluran terpercaya kami juga untuk mendapatkan lebih banyak laporan berita militer, analisis, dan wawasan taktis yang tidak ingin Anda lewatkan.